Saya Adisti Larasati masih bersama Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, evakuasi korban bencana tanah longsor di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, hari ini mulai memasuki hari ketiga. Tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan juga Polri dikerahkan ke 4 titik fokus pencarian. Dan ini adalah visual di mana tim penyelamat dan juga rescue masih mencari sejumlah korban yang sampai saat ini dinyatakan hilang. Pantauan di lokasi petugas dan juga relawan ini mulai bergerak sejak pukul 8 pagi tadi. Akses untuk kendaraan roda 4 atau mobil hari ini sudah terbuka sampai ke Desa Kasimpar, tepatnya di Gereja Kristen Jawa Kasimpar. Wilayah Kasimpar merupakan wilayah paling parah terdampak bencana longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Namun, petugas masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuruni lereng untuk menuju ke lokasi. Data yang terbaru kami dapatkan dari Basarnas ada 21 korban meninggal dunia. Sementara 5 orang lainnya masih hilang atau masih dicari. Pagi ini saudara, cuaca terpantau kondusif. Dan tentu saja relawan beserta petugas mengharapkan proses pencarian ini berjalan dengan lancar dengan adanya cuaca yang kondusif. Kami akan ajak Anda langsung ke lokasi pencarian korban yang masih dinyatakan hilang akibat bencana longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Benediktus Aditya di posko di lokasi pencarian. Kita ke Benediktus. Selamat pagi, Bene. Bene, bisa Anda gambarkan saat ini Anda berada di salah satu titik fokus pencarian. Seperti apa proses pencariannya? Ya, selamat pagi Disti dan juga saudara. Memang saya tepat berada di salah satu titik pencarian dari setidaknya hari ini ada 4 titik fokus pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas, juga tim gabungan lainnya dari TNI dan juga Polri serta relawan-relawan, di mana ini merupakan titik di Desa Kasimpar, desa paling parah terdampak akibat tanah longsor yang terjadi pada 20 Januari yang lalu, tepatnya ini pukul 5:30 sore. Dan saya mau ajak Anda untuk melihat bagaimana proses evakuasi dan juga pencarian yang sedang berjalan begitu. Nah, kalau Anda bisa lihat di sebelah kanan saya ini ada sebuah mobil yang rusak parah. Memang ini terdampak akibat tanah longsor, dan ini memang informasi yang kami dapatkan ini merupakan mobil dari Sekretaris Desa Kasimpar, yaitu Pak Carik. Dan untuk pencariannya ini kemarin kami mendapatkan informasi terkait dengan Pak Carik apakah sudah ditemukan, dan dari informasi yang kami terima memang sudah ditemukan sejak 2 hari yang lalu, di mana hari pertama ini ditemukan untuk Sekretaris Desa Kasimpar beserta istrinya. Namun dari kelanjutan pencarian tersebut ini masih mencari satu anggota keluarga dari Sekretaris Desa Kasimpar, yaitu Pak Carik, di mana anak dari Sekretaris Desa tersebut ini diyakini masih berada di sekitar area lokasi tempat saya mengabarkan, di mana ini para petugas juga mengerahkan pompa air bertekanan tinggi begitu untuk membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh serta juga tanah-tanah longsoran yang menutupi area rumah yang terdampak longsor. Nah, Adisti dan juga saudara, saya mau memperlihatkan lagi kepada Anda untuk maju sedikit ke depan begitu, di mana selain mobil yang terdampak akibat tanah longsor, memang ini ada beberapa motor begitu, Adisti. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini ada sekitar 7 motor yang sudah dievakuasi oleh tim evakuasi dan pencarian gabungan dari Basarnas, TNI, dan juga Polri. Kemarin saya sempat menemukan juga salah satu masyarakat atau anggota keluarga dari Sekretaris Desa Kasimpar ini menemukan 3 buah BPKB terkait dengan kendaraan-kendaraan yang diduga ini terdampak tanah longsor di sini. Dan kalau saya bisa gambarkan kepada Anda, Disti, memang struktur tanah atau kontur tanah di Desa Kasimpar, tepatnya di Kecamatan Petung Kriono ini, tanahnya konturnya cukup gembur,
di mana ini juga menyulitkan proses evakuasi, sehingga kami juga merasakan untuk sulit berjalan ke TKP begitu. Dan terkait tersebut memang ini kendala yang dirasakan oleh para tim pencari. Selain kontur tanah juga adalah terkait dengan hujan yang sewaktu-waktu mungkin akan terjadi lagi, karena dikhawatirkan memang jika nantinya hujan begitu, ini akan ada kiriman air dari atas, dan ini yang ditakutkan oleh para petugas ketika melakukan proses pencarian, karena untuk akses menuju lokasi TKP kami harus berjalan setidaknya sejauh 3 km untuk menuju ke lokasi Desa Kasimpar, di mana lokasi Desa Kasimpar sendiri ini aksesnya cukup bisa dijangkau dengan mobil setelah kemarin bisa dievakuasi. Kemudian Adisti, kalau bisa saya gambarkan kepada Anda di sebelah kiri saya, ini ada beberapa pompa air bertekanan tinggi begitu yang dipakai petugas. Setidaknya dari penglihatan kami ada 4 pompa yang digunakan. Ini tujuannya untuk proses evakuasi, membantu para petugas dalam membersihkan puing-puing, kemudian membersihkan tanah-tanah yang menimbun area rumah yang roboh begitu, yang terdampak tanah longsor pada 20 Januari yang lalu. Nah, Adisti, memang hari ini merupakan hari ketiga proses evakuasi pencarian di Petung Kriono begitu, di mana saya tepat berada di sektor 2 di Desa Kasimpar, yang merupakan desa paling terdampak akibat tanah longsor. Kalau Anda bisa lihat di belakang saya, para petugas ini sedang membawa selang-selang air bertekanan tinggi, karena memang diyakini di bawah reruntuhan ini masih ada korban begitu. Karena dari informasi yang kami terima, rumah Sekretaris Desa Kasimpar yang berada di atas sana ini merupakan salah satu rumah yang terdampak, di mana pada saat kejadian beberapa masyarakat juga menumpang untuk berteduh. Karena kalau tadi kita lihat juga ada beberapa motor, setidaknya ada 7 motor yang sampai saat ini sudah dievakuasi, dan motor-motor ini hancur dan rusak parah akibat tanah longsor yang terjadi pada 20 Januari yang lalu. Nah, Adisti, memang terkait dengan proses pencarian ini kita masih terus melakukan. Kalau kemarin kita bandingkan, ini proses pencarian sampai setengah 5 sore, mengingat juga kemarin sempat turun hujan cukup deras begitu di sini. Ini hal yang ditakutkan dari para tim pencari dan evakuasi adalah jika sewaktu-waktu air hujan ini terus menggenangi begitu daerah sini, ini takut dikhawatirkan akan terjadinya bencana longsor susulan. Begitu, Adisti. Oke, baik. Tadi juga kami melihat bagaimana kontur tanah di Desa Kasimpar yang sampai saat ini memang proses evakuasi terhadap korban yang masih dicari. Ada 5 korban yang hilang, masih terus dicari. Bahkan petugas mengerahkan alat pompa bertekanan tinggi untuk bisa memudahkan proses pencarian. Kami ingin tahu bagaimana kemudian 5 korban yang hilang ini, apakah masih satu desa, Desa Kasimpar, atau dari desa-desa yang lain, Bene? Ya, Disti, terkait dengan laporan orang hilang, memang sejauh ini ada setidaknya 5 laporan orang hilang. Salah satunya yang masih hilang ini adalah diyakini anak dari Sekretaris Kepala Desa Kasimpar, yang titiknya atau tempat pencariannya ini di sektor 2, tempat saya berdiri saat ini. Karena memang petugas juga masih mencari, dan terkait dengan korban hilang lainnya, ini memang diyakini masih ada di titik-titik lain begitu. Kalau dari informasi yang kami terima, setidaknya ada 4 titik yang terdampak tanah longsor. Yang pertama ini ada di Desa Kasimpar, kemudian ada di salah satu kafe yang berada jaraknya sekitar 1 km dengan berjalan kaki ke arah ke belakang bukit di belakang saya ini. Kemudian juga ada titik ketiga yang
berada di sungai di bagian bawah. Kemudian ada titik keempat yang berada di Desa Gumulun. Nah, Adisti, memang terkait dengan titik-titik longsor ini jaraknya cukup berjauhan begitu, Adisti. Apalagi ini para petugas harus berjalan dengan jalan kaki karena memang akses untuk ke titik-titik tersebut maksud kami ini masih terputus karena tanah longsor. Nah, terkait dengan kemarin memang ada salah satu unit ekskavator berukuran medium sempat membuka jalur menuju Desa Kasimpar, dan hari ini memang untuk mobil evakuasi sudah bisa sampai ke setidaknya ke Gereja Kristen Jawa Kasimpar. Begitu, Adisti. Oke, kami nanti akan update lagi soal proses evakuasi terhadap korban yang masih hilang. Masih ada 5 orang yang masih dicari dan proses evakuasi masih terus dilakukan. Kami pesan keselamatan tetap yang utama ya, Beni dan juga juru kamera. Terima kasih atas laporannya, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya melaporkan langsung dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Breaking News Kompas TV kembali untuk Anda. Saudara, ini adalah visual udara yang kami akan tunjukkan kepada Anda di mana proses penyelamatan dan juga evakuasi terhadap 5 orang yang masih dinyatakan hilang masih terus dicari di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana banjir, bencana longsor, saudara, yang ada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dilaporkan dari data yang terbaru, Basarnas ada 21 korban meninggal dunia, sementara 5 orang masih dicari. 5 orang yang masih dicari tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Sabta Yoga yang menyebutkan bahwa memang satu di antara orang yang masih dicari ini adalah anggota keluarga dari sekretaris Desa Kasimpar. Desa Kasimpar sendiri, saudara, merupakan desa yang paling terdampak, paling parah dari bencana tanah longsor di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Setidaknya sebenarnya tadi disebutkan ada 4 titik lokasi longsor yang melanda wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan ini adalah Desa Kasimpar yang terlihat bahwa memang upaya penyelamatan dan juga proses evakuasi untuk mencari 5 orang yang masih hilang terus dilakukan. Proses pencarian terhadap 5 orang yang masih dinyatakan hilang ini amat tergantung dengan kondisi cuaca. Demi keselamatan para penyelamat dan juga relawan, petugas berjibaku untuk terus melakukan pencarian di antara reruntuhan puing-puing bangunan dan juga mengerahkan pompa air bertekanan tinggi untuk kemudian memecah tanah yang bisa dikatakan sudah padat begitu ya. Yang kita ketahui, saudara, sebelumnya bencana tanah longsor ini terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan ada setidaknya 21 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya hilang. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera Sabta Yoga yang masih berada di salah satu lokasi paling parah di wilayah Kabupaten Pekalongan, Desa Kasimpar. Bene, saya kembali menanyakan bagaimana, apakah nanti akan ada skema-skema evakuasi yang atau skema-skema pencarian yang sudah diatur oleh petugas dan juga relawan untuk hari ini difokuskan di tempat Anda melaporkan saat ini, atau seperti apa skemanya? Ya, Disti dan juga saudara, memang terkait dengan skema untuk pencarian dan juga proses evakuasi ini, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah memang membuka akses jalan yang terputus, karena memang untuk menuju ke lokasi TKP di beberapa titik yang terjadi tanah longsor ini masih tertutup timbunan tanah, juga rerobohan dari pohon-pohon begitu, dan ini harus dievakuasi terkait dengan nanti akses pelancaran dari proses evakuasi dan juga pencarian yang tengah dilakukan dari tim gabungan. Nah, Adisti, saya mau menunjukkan kepada Anda di mana di sebelah kiri saya ini sudah juga disiapkan satu kantong jenazah dari tim Basarnas, karena memang dari tempat saya melaporkan, tepatnya di sektor 2 ini di Desa Kasimpar, ini diyakini masih ada satu anggota keluarga dari sekretaris desa, yaitu lebih tepatnya
anaknya dari Sekretaris Desa Kasimpar yang masih dilakukan proses pencarian di belakang saya. Kalau saya tunjukkan kepada Anda, ini para petugas masih berjibaku untuk membereskan atau membersihkan puing-puing tanah dan juga puing-puing bangunan serta puing-puing rerobohan pohon yang menimpa rumah tersebut. Dan kalau dari informasi yang kami terima di tempat saya mengabarkan ini, setidaknya ada 3 rumah yang terdampak akibat longsoran tanah begitu. Nah, Adisti, kalau memang bisa saya kabarkan, di tempat saya mengabarkan di hari pertama ini merupakan tempat penemuan korban meninggal dunia terbanyak. Setidaknya ada 17 korban dunia, dan korban meninggal dunia maksud kami karena memang pada saat kejadian tanah longsor kami mendapat informasi bahwa di rumah Sekretaris Desa Kasimpar sendiri ini menjadi salah satu tempat persinggahan masyarakat sekitar ketika terjadi hujan begitu. Namun yang tidak disangka adalah pada saat kejadian ini memang hujan mengguyur lokasi cukup deras begitu, cukup lebat dan tidak berhenti-henti. Inilah yang membuat struktur tanah atau kontur tanah di Desa Kasimpar ini mengalami pergeseran. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda, Azisti, di tempat saya berdiri ini, tadinya adalah merupakan sawah tempat para masyarakat untuk bertani. Nah, kalau misalkan saya injak, memang ini sedikit ambles untuk ke dalam gitu ya, karena struktur tanah atau kontur tanah di Desa Kasimpar ini merupakan tanah-tanah gembur, dan di para warga masyarakat ini bekerja sebagai mayoritasnya sebagai petani di Desa Kasimpar. Nah, ini juga menjadi suatu kendala ketika para petugas dan dari tim gabungan TNI Polri juga Basarnas melakukan evakuasi karena kontur tanah yang masih cukup padat begitu, karena tanahnya ini berstruktur atau berkontur gembur. Kemudian juga kemarin masih sempat terjadi hujan rintik-rintik begitu, dan ini yang ditakutkan oleh para petugas sewaktu-waktu jika nantinya ada hujan susulan, karena memang potensi longsor tambahan ini masih bisa terjadi sewaktu-waktu. Begitu, Adisti. Oke, kalau tadi kan Anda juga menyebutkan proses evakuasi dan juga penyelamatan terhadap 5 orang yang masih hilang ini menggunakan pompa air bertekanan tinggi begitu ya, untuk bisa menyemprotkan air ke tanah-tanah begitu yang memang sudah padat kemarin begitu. Nah, apakah ada nantinya skema yang akan dilakukan ketika jalanan akses menuju Desa Kasimpar ini sudah bisa dilalui? Apakah nanti akan ada ekskavator yang akan diterjunkan atau kemudian juga melibatkan anjing K9 untuk proses evakuasi terhadap 5 orang yang masih hilang? Ya, Adisti, memang terkait dengan hal tersebut, kami juga tadi sempat melihat ada dari jajaran Polda Jateng begitu, dari unit K9 ini membawa sekitar ada 2 ekor anjing untuk melakukan pencarian. Namun tadi unit K9 masih bergerak menuju ke arah kafe begitu, salah satu titik yang juga terdampak dari tanah longsor, karena memang di titik di kafe itu juga diperkirakan masih ada korban hilang. Sementara untuk di sektor 2 tempat saya mengabarkan ini diyakini masih ada 1 korban yang terkait dengan ini adalah anggota keluarga dari Sekretaris Desa Kasimpar. Nah, terkait dengan apakah ekskavator nantinya akan dikerahkan untuk turun ke Desa Kasimpar, tepatnya di area persawahan ini, kalau dari informasi yang kami terima, memang ini masih diusahakan oleh tim gabungan dan juga tim SAR yang berada di lapangan, karena mengingat lokasi menuju ke TKP juga jalannya begitu kecil, sehingga ini tidak bisa, ekskavator maksud kami tidak bisa lalu lalang secara fleksibel begitu, karena mengingat kontur jalan yang juga menanjak dan juga menurun begitu ekstrim. Ini perlu perhatian dari tim gabungan, sehingga sampai dengan saat ini memang proses evakuasi masih dilakukan secara manual begitu, Adisti, di mana jika sewaktu-waktu tim pencarian dan juga evakuasi menemukan adanya korban di reruntuhan ini, biasanya memang tim evakuasi ini langsung memasukkan korban ke kantong jenazah, lalu membawa kantong jenazah ini ke akses terdekat yang bisa dilalui oleh mobil, yaitu tepatnya di Gereja Kristen Jawa Kasimpar. Begitu, Adisti. Oke, baik. Tampaknya pengerahan anjing K9 memang sudah dilakukan oleh kepolisian
untuk mencari kemungkinan adanya korban yang masih dicari dan masih hilang di sana. Setidaknya ada 5 orang yang masih dicari di data terbaru. Nanti kami akan update lagi kembali dari sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga juru kamera ada Sabta Yoga. Keselamatan yang paling utama. Terima kasih rekan-rekan.